kan kadang sering mengadakan pesta pernikahan misalnya kan. Di situ kan kita ada main organ misalnya kan, main organ musik kan. Kemudian istri kita tadi dia hobinya menyanyi dengan suara yang merdu, suara yang indah misalnya kan. Kemudian ada orang yang dalam hatinya ingin seperti istri kita tadi, ikut bernyanyi di situ. Apakah keinginan yang di dalam hati ini termasuk salah satu perbuatan yang aku maksiat yang bakal dapat dosanya juga, rentetannya gitu? Gimana keinginan? Ya misalnya kan contoh. Yang ditanya itu siapa? Orang. Oh, yang istri kita tadi itu ya. Ya memang perbuatan itu perbuatan maksiat, dia mencontohkan itu kepada orang lain. Kemudian orang lain ada yang dalam hatinya ingin seperti itu, Iya. mengikuti. Investasi dosa lah ke orang lain. Nanam saham. Nggak beres itu. Ada yang lain? Masalah masjid tadi Ustaz. Ya. Seandainya orang ini orang keluar dari Islam lah kan, dia mau nyumbang ke masjid, apa kita terima bagaimana? Jadi hibah dari non muslim, Ya. bukan masjid aja. Jadi ulama itu mengatakan kalau kita secara pribadi seorang muslim dikasih sesuatu dari non muslim, boleh nggak nerima? Ini pecah pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, dengan syarat kita balikin 2 kali lipat ke dia. Supaya apa? Supaya kita itu nggak merasa utang budi sama orang non muslim. Maksiat yang paling besar tuh tahu nggak apa? Maksiat yang paling besar itu adalah kekafiran yang menyekutukan Allah atau tidak percaya Allah sebagai itu maksiat paling besar. Kita tadi orang yang pelaku maksiat disuruh benci nggak gitu? Sekarang dia ngasih ke kita, kita terima. Lama-lama kan kita kayak udah utang budi nggak sama dia. Cara untuk menghilangkan utang budi, kasih lebih besar lagi nominalnya kepada dia. Nah, kalau nggak mau rugi, lebih baik dicegah, ngalah terima kasih. Nah begitu juga masjid kita, hukumnya sama. Cuman ulama nggak satu pendapat. Dari segi itu aja utang budi kepada orang yang dia itu nggak percaya kepada Allah, pelaku maksiat yang paling besar di muka bumi. Itu aja. Kalau muamalat sama orang kafir boleh nggak? Boleh. Nabi ketika meninggal baju besinya itu Nabi gadaikan ke orang Yahudi. Nabi minjam uang, ini jaminannya untuk makan anak istrinya. Nabi nggak punya uang. Sebenarnya bisa aja ngomong sama kaum muslimin bakal dikasih. Nabi nggak mau memberatkan. Dan itu kan uang Yahudi dipakai oleh Nabi untuk kebutuhan keluarga. Bukan berarti duitnya orang kafir itu haram, enggak. Cuman masalahnya ada utang budi ini yang membuat kita itu jadi hina. Seorang muslim yang percaya kepada Allah ada hutang budi dengan orang kafir yang tidak percaya sama Allah sama sekali. Dari segi itu aja jadi hina. Apalagi tempat ibadah kita dibangun dari harta mereka. Satu, dari sisi lain ada orang yang sumber pendapatannya semua berasal dari hasil yang haram di dalam Islam. Itu kita nggak boleh nerima hibah, nggak boleh diundang makan ke rumahnya pun nggak boleh datang. Karena semua fasilitas yang dia miliki dari hasil dari uang haram 100%. Seperti tadi bandar togel terbesar di kecamatan ini misalnya, atau di desa ini seandainya. Jadi semua penghasilannya nggak ada dari jalur yang halal sedikit pun. Itu nggak boleh. Nah, seandainya orang kafir yang ngasih itu, dia hasil dari perbuatan yang haram dalam syariat kita, nggak boleh juga. Nah ini bukan kafir aja, muslim juga sama. Cuman kalau dia ada hasil dari yang haram, ada hasil dari yang halal. Nah ini kita makruh. Jual beli sama dia makruh, kerja sama dia makruh hasil upahnya, menerima hibahnya juga makruh. Kecuali kalau kita tahu
ketika berjual beli, uang yang dia kasih itu benar-benar berasal dari sumber yang haram. Nah, itu nggak boleh kita jual beli. Kalau tahu bendanya. Cuman kalau kita nggak tanya, cuman kita tahu dia ini ada sumber penghasilan yang halal dan ada sumber penghasilan yang haram. Boleh muamalah sama dia? Boleh. Boleh terima pemberian dari dia? Boleh, dengan catatan yang diberi itu kita tidak mengetahui bahwasanya dari sumber yang haram 100%. Kalau dari sumber yang haram nggak boleh kita ambil. Jadi dari sisi ini, kalau disebut haram, tidak sepakat ulama menerima bantuan dari non muslim untuk masjid itu haram. Cuman kalau dzullah, ada rasa hina, ada. Walaupun memang mereka itu nyumbangnya tidak sedikit dari mereka nyumbangnya memang ikhlas. Kadang mereka itu ada kepercayaan hoki kalau ngasih rumah ibadah. Cuman imbasnya ulama minta seorang muslim itu harus kuat. Arti kuat itu mandiri. Kita kalau sering dibantu sama orang lain, kita kan nggak enak sama orang itu kan. Terikat karena merasa utang budi. Yang ini yang tidak diinginkan. Ya, enggak. Jadi kalau disebut haram nggak, tidak sedikit yang mengharamkan. Jadi kalau sebaiknya gimana? Sebaiknya ditolak. Tolak. Ada yang lain? Ya, Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Muzakkar dari RT 6 Kelurahan Seriti, Kecamatan Sekanan, Kabupaten Muarajambi. Ini termasuk jemaah baru hari ini. Kebetulan saya kan menjumpai Bapak Ustaz atau Maro. Kebetulan ini dia saya sini tadi. Yep. Ada pengajian. Dalam hati saya ikut mendaftar lah sini. Jadi sekalian lah saya mendaftar ikut majelis di sini kan. Jadi saya banyak masalah administrasi apa-apa. Yang saya minta, saya minta tolong sama Bapak, minta tolong. Sudah kenal nama saya tadi, saya minta tolong bisa doakan saya semoga tercapai cita-cita saya. Ada cita-cita saya, minta tolong didoakan. Amin. Semuanya insya Allah terkabul hajatnya. Amin. Udah, ada pertanyaan nggak? Itu aja. Itu saja. Ya kan. Ada yang lain? Sambung Mas. Yang tadi masalah ke masjid. Ini kalau seandainya kita kan kebanyakan sekarang kan mengatakan kan di pertokohan kan banyak Cino. Kalau kita kerja di situ macam apa, Ustaz? Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau kerja kan nggak ada utang budi. Orang kita, tenaga kita di situ dibayar. Kita kan mengemukakan jasa dan jasa itu ada timbal balik. Beda kalau hibah itu kan pemberian sepihak kan, nggak ada timbal balik. Itu yang di sana ada utang budi. Ya enggak. Kalau mereka bayar kita ya kita kan kerja. Nggak apa-apa. Hina nggak juga hina. Buktinya Nabi menggadaikan baju besinya dan ngambil dari harta Yahudi kan untuk makan. Boleh-boleh aja. Kecuali kerjanya itu kerja yang diharamkan di dalam Islam, otomatis kita haram juga kan. Kalau kayak di tokonya ya nggak apa-apa. Kecuali tokonya menjual apa? Pernak-pernik simbol kekafiran, jual itu alat-alat mereka untuk ibadah mereka, itu nggak boleh itu. Atau minum-minuman keras. Kalau kayak sembako, bangunan dan yang lain, itu kan halal. Boleh ya, jadi nggak masalah kerja sama orang kafir. Kalau tidak boleh, kayak perusahaan besar Alfamart, Indomaret itu kan semua yang punya siapa? Terus yang kerja semua jadi haram, ya enggak juga. Supermarket karyawannya ratusan ribuan, mall yang besar yang punya siapa? Kalau diharamkan ya nggak ada punya kerjaan gitu. Orang pemilik perusahaan besar semua adalah orang-orang kafir. Enggak lah, nggak sampai mengikat seperti itu. Hina enggak juga hina. Yang hina itu yang melakukan pekerjaan yang haram, itu yang hina. Bukan tempat kita bekerja.
Nah, kecuali kita bekerja nggak boleh sholat, nggak boleh ini ya, wajib itu keluar dari situ. Dan yang lain? Cara mengganti puasa yang tinggal sudah lama, sudah 10 tahun, 15 tahun. Iya. Untuk yang masih ada utang puasa ini ya, puasa tahun kemarin ini tinggal berapa hari lagi, harusnya dituntaskan sekarang. Karena kalau kita batal puasa di Ramadan, baik ada uzur ataupun tidak uzur, setelah selesai Ramadan, sebelum ketemu Ramadan tahun yang akan datang, kita harus sudah bayar semua utang puasa itu. Kalau enggak, maka hukumnya haram, dapat dosa, dan per satu puasa dia harus keluarkan 1 mud fidyah. 1 mud itu 6,7 gram. Harus makanan pokok yang sifatnya mentah, dikasihkan fakir miskin. Jadi beras, nggak boleh nasi. Ya 7 ons lah. Nah, kalau dia nggak bayar utang puasa itu, nggak dia kerjakan juga bertahun-tahun, maka utang puasanya nggak berlipat ganda, akan tetapi moodnya itu berlipat ganda. Kalau 2 tahun yang harusnya bayar 1 mood jadi 2 mood untuk 1 puasa. Kalau 3 tahun 3 mood sampai seterusnya. Gitu ya. Dan yang mau kita jelaskan lagi yang banyak salah kaprah, ibu hamil dan menyusui. Mereka nggak puasa karena hamil, nggak kuat masalah. Wajib nggak kodok puasa? Kalau bayar utang puasa itu wajib. Nggak ada yang nggak wajib. Cuman ada yang pakai fidyah, ada yang cuman bayar puasa aja. Nggak ada yang bayar fidyah aja selesai, nggak ada. Jadi ibu hamil dan menyusui itu, kalau dia nggak puasa karena ditakutkan keselamatan bayinya aja, badannya sih sehat, cuman bayinya aja atau janinnya ditakutkan, nah itu baru bayar puasa juga sama fidyah juga. Puasa dan fidyah per 1 hari itu tadi 6,7 ons beras. Kasih ke fakir miskin. Kalau ditakutkan keselamatan dirinya aja atau dirinya sama bayinya dua-duanya, dia cuman wajib bayar utang puasa. Cuman wajib bayar utang puasa. Cuman nggak ada yang cuman bayar fidyah aja, itu nggak ada. Tetap dia wajib bayar utang puasanya. Nah, ini kadang-kadang salah kaprah. Dia enak bayar aja lah, bayar beras aja. Jadi males dia puasa, padahal kuat. Istri saya itu udah 2 kali puasa dia hamil. Full puasanya, berarti bisa dan tidak ada gangguan kejadiannya karena konsultasi sama dokter. Rata-rata bisa. Karena alasan dia kan paham 1 bulan penuh bakal dia kodok puasa, nggak kuat katanya, mendingan enak puasa ketika orang lagi puasa semua daripada puasa ketika orang lagi nggak puasa. Nah, mereka ini sebagian yang nggak puasa nyangka cuman bayar fidyah aja, nggak bisa, haram, dosa. Ada yang lain? Bahkan karena itu dengar kalau dari perempuan bayi itu, dia bilang justru ketika hamil itulah kesempatan untuk full puasa. Gitu kan maksudnya, kalau misalnya di luar nggak hamil pasti ada halangan gitu kan. Iya, full dia. Iya. Kesempatan full di situ. Karena orang hamil biasanya nggak head. Di situ dia. Biasanya kan perempuan tuh ada liburnya puasanya karena head per bulan itu. Puasa itu rukunnya 2. Yang pertama niat, yang kedua adalah menjauhkan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, niat ini harus di dalam hati. Bukan nawaitu shauma ghadin, hatinya nggak niat, itu bukan niat. Orang yang nggak niat sama sekali atau niatnya cuma pakai hatinya aja, puasanya nggak sah. Dan niat itu bukan menghadirkan lafaz, akan tetapi menghadirkan niat, menghadirkan puasa itu. Aku niat puasa. Kita bayangkan puasa yaitu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa secara global.
Jadi ketika yang wajib itu aku niat puasa Ramadan, itu aja cuman yang wajib. Dalam hati, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, terserah. Kalau melafazkannya pakai bahasa Arab. Cuman pakai bahasa Arab nggak ngerti, berarti kan hatinya juga dia nggak bisa menghadirkan niat. Jadi aku niat puasa, dalam hati niat puasa, bayangkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Baik. Dan hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum dan yang lain ya. Di antaranya adalah nyicipin makanan itu makruh ya, nyicipin. Cuman ditelan batal. Itu yang pernah kita jelaskan. Jadi air ludah itu boleh ditelan dengan 3 syarat. Yang pertama suci, nggak ada najis. Kadang-kadang ada gusi yang berdarah, itu kita nggak boleh telan. Nggak puasa pun kita nggak boleh telan. Apalagi puasa. Yang kedua tidak tercampur dengan apapun, murni dia. Kalau habis wudu kumur-kumur, ketika puasa di kumur-kumur wudu, masih ada sisa air wudu, harus dibuang. Kalau mayan lah biar hilangin ini. Lama-lama dia wudunya nggak habis-habis. Terus dibuang. Yang terakhir air ludahnya itu masih ada di dalam mulut. Kalau sudah keluar, sayang sedot lagi, batal. Yang kedua, dahak itu nggak seperti air ludah. Dahak kalau sudah muncul ke mulut itu harus dibuang ketika puasa. Kalau dia telan, batal puasanya. Kalau dalam sholat gimana, Bi? Sama, batal sholatnya. Karena di dalam sholat itu salah satu yang membatalkan sholat makan dan minum. Ini kan terkategori ini. Ini terkategori sama, batal. Itu kalau sudah keluar ya. Kalau masih di kerongkongan, belum keluar ke makhraj kha, tempat kha, belum keluar ke situ, masih di tengah-tengah sini dimasukin nggak apa-apa. Cuman kalau sudah keluar, nah itu nggak boleh. Pak, saya kan sering makan daun gambir. Ya. Jadi setelah saya mama, saya telan nampasnya ada. Tapi manis-manisnya tuh ada di sini waktu saya bayang di dalam kopi. Gimana ya? Manisan tadi, dia manis sudah tuh. Paham. Gini, sama kayak sikat gigi ya. Kalau kita sudah kumur-kumur, pastikan nggak ada bekas odolnya lagi, nggak ada bekas airnya lagi. Cuman masih terasa kan itu kan yang terasa bekas mentolnya aja bekas. Kalau bekasnya nggak apa-apa. Cuman kalau tadi masih ada bekas daunnya apa semua ditelan, batal. Enggak, daunnya habis. Cuman rasa manisnya masih ada. Dia kan manis sudah. Ya, nggak apa-apa. Atau dia ngerokok, asapnya disimpan banyak, waktu sholat ditelan. Karena rokok itu membatalkan puasa ya. Sama membatalkan sholat, sambil sholat dia ngerokok masalah, nggak boleh. Tapi ketika kita sholat, misalnya tadi dahak kita keluar nih, lah di lidah ataupun di pangkal lidah, di pangkal lidah. Kalau misalnya kita bawa tisu, memang karena kita Wajib itu. boleh wajib. Ya, cuman dengan tidak 3 gerakan berturut-turut. Jadi ambil tisunya, atau langsung aja ambil tisu. Ini kan 2 kali bergerakan, nggak apa-apa, nggak membatalkan. Kalau ditahan kan susah, lama-lama banyak gitu. Ntar nyembur. Itu diperhatikan banyak yang kurang paham. Kemudian muntah. Kalau tidak sengaja muntah itu nggak batal puasanya. Yang sengajain muntah itu batal. Jadi kita ketelan sesuatu. Jadi kita colok-colok lidah kita, tenggorokan kita supaya dikeluarin. Itu namanya muntah. Batal puasanya itu. Walaupun memang bahaya masalahnya yang masuk, nggak apa-apa. Berarti muntahnya nggak haram, cuman tetap batal. Tetap aja puasanya batal dan wajib diqadha. Satu yang perlu diingat, muntah itu dalam definisi syar'i adalah ketika sesuatu udah masuk ke perut keluar lagi, walaupun nggak berubah bau, warna dan rasa. Dan ini banyak terjadi ketika buka puasa.
ada pempek, ada bakwan, ada makanan macam-macam, minum. Udah segelas teh, segelas pula air putih. Akhirnya ketika ruku dan sujud ada yang keluar dari tenggorokan. Itu namanya Najis. kena najis di dalam sholat, sholatnya batal. Ini yang banyak nggak paham. Nabi itu buka puasa pakai korma. Nah, sunnahnya buka puasa itu dengan korma. Paham nggak dengan korma? Jadi yang pertama kali masuk mulut itu korma, bukan air putih. Ini minum air putih baru makan korma, nggak dapat sunnahnya korma, percuma. Jadi makan korma dulu seret dong ya, memang kayak gitu. Makan korma dulu, telan kormanya baru air putih. Kalau air putih nggak dapat sunnahnya, berbuka dengan korma. Jadi urutannya korma dulu. Korma yang paling afdal itu rutop. Korma yang masih lembut, yang belum keras, lembut man. Sekarang udah ada dijual di online ya, lebih mahal harganya. Kemudian korma, kemudian sesuatu yang manis cuman alami, madu, ya, buah-buahan yang manis. Enggak. Yang kedua air putih, bukan yang manis alami, air putih. Yang kedua yang afdal. Yang ketiga baru manis yang alami, yang keempat baru manis yang buatan. Jadi manis buatan itu terakhir. Satu. Dan niat itu harus dari terbenamnya matahari sebelum terbitnya fajar. Jadi afdalnya sambil buka puasa sambil niat dalam hati supaya nggak lupa. Supaya nggak lupa. Nah kalau malam itu kelupaan niat, besoknya dia tetap wajib nggak boleh makan, nggak boleh minum, cuman nggak dihitung puasa, tetap wajib qadha. Gitu. Dan wajib niatnya tiap malam. Nah kalau mazhab Imam Malik boleh niat malam pertama itu untuk 1 bulan penuh. Maka malam pertama afdalnya kita, ini dalam mazhab Imam Syafi'i, ulama mazhab Imam Syafi'i menganjurkan kita itu niatnya 2 kali. Niat untuk malam itu, aku niat puasa esok hari, puasa Ramadan. Yang kedua, aku niat puasa 1 bulan penuh. Supaya kalau kelupaan bisa tercover dengan niat ini. Betul. Nah kemudian yang membatalkan puasa itu masuknya sesuatu ke dalam 8 rongga. Termasuk hidung, kuping. Jadi kalau mandi, bukan mandi junub, tahu-tahu kemasukan air nggak sengaja, batal. Baik di hidung, baik di kuping, baik di mulut. Nah yang sering korek kuping pakai cotton bud ketika puasa, batal puasanya. Karena itu rongga. Jadi batasan yang masuk itu, batasan yang nggak bisa digapai dengan jari kelingking. Kalau sekarang ini masih belum batalin. Cuman kalau lebih dalam lagi, lebih jauh dari itu tuh bisa dicapai oleh cotton bud, batal. Nah kalau hidung juga sama. Nah sekarang swab antigen atau PCR yang dimasukin ke hidung itu batal puasa. Batal. Jadi hindari kalau mau malam hari. Cuman nggak tahu, kita nggak ngerti fatwa MUI mengatakan nggak batal. Sebenarnya banyak contoh di dalam kitab fikih itu, kayak orang yang berenang untuk nyelamatin orang lain, batal puasanya, cuman nggak haram. Nah ini kan darurat untuk nyelamatin orang lain. Apa bedanya dengan ini? Jadi kalau disebut haram nggak haram karena ini hajat atau kebutuhan atau darurat masalah. Cuman kalau masalah batal tetap batal karena kemasukan rongga. Salah satunya juga kubul dan dubur. Makanya perempuan itu ketika istinja habis kencing mau cebok, nggak boleh memasukkan jarinya ke vaginanya, kemaluannya. Maka hukum puasanya batal. Makanya disebut kalau berhubungan badan itu kan termasuk yang membatalkan puasa. Kalau laki-laki ketika berhubungan dia masukin zakarnya, kemaluannya, itu nggak langsung batal. Sampai semua kepala kemaluannya itu masuk ke dalam vagina istrinya misalnya, baru batal. Nah kalau si istri masuk sedikit aja kemaluan suaminya langsung batal, karena itu rongga yang terbuka untuk dia. Gitu ya, perlu diperhatikan. Termasuk lubang dubur juga. Nah itu yang biasa dimasukkan, sebagian obat dimasukkan melalui dubur kan. Nah ketika dia sakit dan membutuhkan obat itu,
Dia dalam keadaan puasa. Boleh dia masukin, boleh. Haram nggak haram, batal nggak, tetap batal. Nah, kenapa swab PCR dan antigen itu disebut nggak batal? Makanya ulama bingung apa tolak ukurnya. Dia dikasih beberapa referensi yang kita lihat itu kok kayak nggak masuk. Karena banyak contoh yang lain. Kalau disebut boleh, boleh. Ulama itu pembahasannya haram nggak haram aja. Kalau batal, sepakat semua itu batal. Jadi hindari hal-hal ini. Kalau suntik, ada yang mengatakan batal, ada yang nggak mengatakan batal. Cuman kata ulama, kalau yang disuntik itu infus itu kan makanan dan minuman, ya pasti batal lah. Karena kalau nggak batal, orang setiap hari pakai infus puasa. Enak, nggak ngerasa lapar, nggak ngerasa. Kalau yang dimasukkan oleh suntikan itu nutrisi, maka hukumnya batal. Vitamin C juga kan ada yang disuntikan, itu batal. Cuman kalau yang dimasukkan obat dan itu masuknya ke urat, maka kata ulama nggak batal. Cuman afdalnya kalau bisa ditakhirkan di malam hari, lebih baik di malam hari suntik itu ya. Ini sebagian tentang puasa, harusnya dikaji lagi ya supaya puasanya bisa. Jadi ibadah yang paling afdol di bulan Ramadan itu apa? Puasa, karena itu yang wajib dan rukun Islam, puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi ketika puasa selayaknya sholat, pelajarin teorinya yang baik dan supaya tidak keliru di dalam pelaksanaannya. Yang lain? Dan tadi Najis. Harus kumur-kumur deh. Kalau udah najis kumur-kumur tuh. Jadi kalau mau keluar ditahan makanya. Jadi jangan paksain ruku, jangan paksain sujud, keluar ntar dia. Tahan dulu. Tekan dikit, baru ruku, baru sujud. Karena ini sering terjadi. Dan banyak yang tidak menyadari. dahaknya enggak, Pak? Dahak sama. Jadi musim batuk kan? Musim batuk kan sering keluar. Iya. Itu kalau keluar. Kalau kita ragu-ragu keluar apa enggak, udah telan-telan aja. Maksudnya sudah keluar sampai ke mulut apa enggak? Kalau sudah keluar sampai mulut nggak boleh ditelan lagi, batal. Kalau masih jalan, Ya nggak apa-apa. Berarti najis juga, Pak? Enggak. Kalau itu nggak najis. Karena bukan berasal dari dalam perut dahak itu. Ini kan yang dari dalam perut. Jadi harus sudah sampai ke perut. Kalau dahak kebanyakan di dalam paru-paru. Belum. Sebagian dari atas ini kan disedot gitu. Ya komunikasi aja sama dahaknya ketika sholat. Bilang jangan keluar ya dulu. Satu lagi, masalah muntah di bulan puasa tuh, Bet. Seandainya kita jijik dengan sesuatu, Bet, anggapnya itu buntang itu, bangkai anjing yang sudah lama. Ya kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Cuman kalau kita datang ke